Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat berjumpa lewat pembelajaran daring dengan saya Rahmawati SPD yang akan memberikan materi fisika. Anak-anakku sekalian, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat mengikuti materi yang akan saya berikan. Untuk pertemuan kita yang pertama ini, kita akan membahas bab 1 dengan judul Hakikat Fisika dan Prosedur Ilmiah. Adapun yang pertama kita akan bahas itu adalah A. Pengertian fisika dan ilmu fisika. Anak-anakku sekalian, fisika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sifat dan gejala pada benda-benda di alam. Gejala-gejala ini pada umumnya adalah apa yang dialami oleh indera kita, misalnya penglihatan menemukan optika atau cahaya. Produk fisika terdiri dari konsep, hukum, teori, misalnya gaya, suhu, kecepatan, momentum, massa jenis, energi, dan lain-lain. Anak-anakku sekalian, hakikat ilmu fisika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala alam melalui pengamatan, eksperimen, dan analisis. Hakikat ilmu fisika terdiri dari 3 pendekatan, yaitu A. Fisika sebagai produk, artinya fisika adalah kumpulan pengetahuan yang berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, rumus, teori, dan model. B. Fisika sebagai proses, artinya semua jenis produk dihasilkan setelah kita mempelajari gejala alam yang melibatkan materi, energi, dan interaksinya melalui serangkaian proses. Proses tersebut meliputi langkah-langkah pengamatan, perumusan masalah, penyusunan hipotesis melalui eksperimen, analisis data, dan penarikan kesimpulan. C. Fisika sebagai sikap, artinya setiap langkah dalam proses membutuhkan sikap ilmiah yang baik, antara lain rasa ingin tahu, rasa percaya diri, kreatif, teliti, objektif, jujur, terbuka, bekerja sama, dan mendengarkan pendapat orang lain. Kita masuk pada bagian B, yaitu metode ilmiah. Metode ilmiah adalah proses dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Jadi ilmu adalah pengetahuan yang didapatkan lewat metode ilmiah. Syarat-syarat yang harus dipenuhi suatu pengetahuan agar dapat disebut ilmu dan dikatakan ilmiah adalah sebagai berikut. 1. Objektif, artinya pengetahuan sesuai dengan objeknya atau didukung fakta empiris. 2. Metodik, artinya pengetahuan itu diperoleh dengan menggunakan cara-cara tertentu yang teratur dan terkontrol. 3. Sistematik,
Pengetahuan disusun dalam suatu sistem yang satu sama lain saling berkaitan dan saling menjelaskan, sehingga seluruhnya merupakan satu kesatuan yang utuh. 4. Berlaku umum, artinya pengetahuan itu tidak hanya diamati oleh seseorang atau beberapa orang saja, tetapi semua orang dengan cara eksperimen yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula. Kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu operasionalisasi metode ilmiah. Anak-anakku, langkah-langkah operasional metode ilmiah yaitu sebagai berikut. 1. Melakukan pengamatan atau observasi. Langkah awal yang harus dilakukan dalam sebuah penelitian adalah melakukan pengamatan atau observasi untuk menemukan masalah melalui pengamatan kuantitatif yang menggunakan angka-angka dan pengamatan kualitatif yang menggunakan indera. Contoh, air sebagai zat cair merupakan salah satu sumber pemanfaatan energi untuk pembangkit listrik yang karakteristiknya perlu diketahui agar tepat guna. 2. Merumuskan masalah. Masalah merupakan pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, atau bagaimana tentang objek yang diteliti yang jelas batas-batasnya serta dapat diidentifikasikan faktor-faktor yang terkait di dalamnya. Contoh, bagaimana hubungan antara suhu zat cair dengan lama pemanasan zat cair tersebut. 3. Mengumpulkan data atau informasi. Informasi atau data dapat diperoleh dari literatur berupa buku atau informasi yang ada di internet dan mendukung teori dalam penelitian. Contoh, zat cair dapat menyerap kalor secara spesifik tergantung dari jenis dan susunan partikelnya. 4. Membuat hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan sementara tentang masalah yang diselidiki. Jika setelah diuji hipotesis tidak diterima, kita harus mengubah hipotesis sehingga dapat ditarik kesimpulan. Contoh, semakin lama dilakukan pemanasan, semakin tinggi kenaikan suhu dari zat cair. 5. Melakukan percobaan atau eksperimen. Percobaan atau eksperimen dilakukan untuk menguji kebenaran hipotesis. Percobaan biasanya dilakukan berulang kali sehingga dapat ditarik kesimpulan. 6. Menganalisis data. Data dapat disajikan di dalam tabel, matriks, atau grafik. Data yang diperoleh dapat dianalisis secara statistik dan non-statistik. Tampilan data dapat berupa grafik batang, pi, histogram, gambar, maupun skema. 7. Menarik kesimpulan. Kesimpulan merupakan penilaian apakah dalam sebuah hipotesis yang diajukan dapat diterima atau ditolak. C. Peranan fisika dalam kehidupan. Anak-anakku,
Fisika telah terbukti mampu membantu memudahkan manusia dalam menjalani aktivitas kehidupan manusia sehari-hari. Adapun manfaat kita mempelajari fisika yaitu 1. Dapat menyingkap rahasia alam. 2. Fisika berada di depan dalam perkembangan energi. 3. Berperan besar dalam penemuan-penemuan teknologi. 4. Sebagai ilmu dasar dalam andil pengembangan teknologi. 5. Melatih berpikir logis dan sistematis. 6. Dapat diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Kita lihat nanofisika di berbagai bidang. Yang pertama, bidang industri. Banyak penemuan-penemuan baru dalam dunia industri yang melalui penelitian fisika, penemuan peralatan optik, penemuan mesin industri, dan lain-lain. Peranan yang bagian B dalam bidang teknologi. Banyak peralatan teknologi canggih yang menerapkan konsep dasar hukum fisika. Misalnya, teknologi digital menerapkan konsep gelombang elektromagnetik, penggunaan lampu TL, monitor komputer, layar LCD, dan lain-lain. C. Dalam bidang transportasi. Penerapan transportasi tradisional hingga modern menggunakan konsep fisika, seperti delman atau gerobak yang menggunakan gaya dorong. Peralatan transportasi darat menggunakan konsep kecepatan. Transportasi laut dan udara menerapkan hukum-hukum fisika tentang fluida. D. Bidang telekomunikasi. Penemuan peralatan telekomunikasi menggunakan hukum fisika tentang gelombang. E. Bidang pertanian. Sistem pengairan menggunakan pompa merupakan hukum fisika. Penggunaan teknologi radiasi dalam pertanian, contohnya untuk mengatasi serangan hama, pengganggu tanaman pertanian yang dapat menurunkan kuantitas maupun kualitas. F. Dalam bidang kedokteran. Ditemukannya peralatan kedokteran seperti endoskopi, CT scan, X-ray, radioterapi, dan elektromiogram. G. Dalam bidang energi, yaitu penemuan energi listrik, penemuan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, yang mengubah energi cahaya menjadi listrik. Penemuan energi radioaktif sebagai salah satu sumber energi alternatif. Anak-anakku sekalian, demikianlah materi yang Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini, dan insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya, dan semoga ilmu yang diperoleh mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, 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 ya Rabbal Alamin.